Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 578 Cara Marsha. Karena jika aku bisa menikahi Daniel, itu akan sangat membantu keluarga Lewis. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di keluargaku, aku tahu bahwa aku hanya alat untuk tawar-menawar di tangan mereka, tutur Chelsea dengan nada pilu. Apa tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang? Setelah mengetahui pria yang akan dinikahi Chelsea adalah Daniel, Marsha tampaknya sangat tidak tahan dengan masalah ini dan bertanya dengan penuh kekhawatiran. Lagi pula bagaimana Marsha bisa membiarkan sahabatnya menikah dengan BN seperti Daniel. Aku sudah memikirkan semua cara yang bisa kupikirkan, tetapi mereka tidak setuju. Aku hanya bisa bersembunyi sementara ini, tetapi aku tahu, cepat atau lambat mereka pasti akan menemukanku, ucap Chelsea pelan dengan nada putus asa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Marsha kepada Chelsea, wajah Morgan juga sangat tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa Mandala sudah terlalu berlebihan meminta Sylvana untuk merayunya agar bisa menikah dengannya. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang tua Chelsea bahkan lebih parah. Mereka jelas tahu bahwa Dale adalah pria yang buruk, tetapi mereka tetap berencana untuk mendorong putrinya ke dalam lubang api. Mereka bahkan masih memaksa Chelsea untuk menikah meskipun mereka tahu bahwa Daniel adalah seorang playboy, dan Chelsea sendiri juga tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Kak Chelsea, kamu tidak perlu sedih dulu. Aku pasti akan membantumu menemukan jalan keluar. Marsha mengulurkan tangan dan menepuk bahu Chelsea, lalu menoleh ke arah Morgan. Ada kilatan aneh di matanya. Dia kemudian berkata dengan suara rendah kepada Chelsea, Kak Chelsea, jika ayahku tahu bahwa kamu punya pacar dan sedang hamil, apa Om Ezra masih akan memaksamu menikahi Daniel? Chelsea tentu saja tercengang ketika mendengar ucapan Marsha. Ada sedikit keraguan melintas di matanya, dan kemudian dia berkata tanpa daya, Marsha, jangan mempermainkanku di sini, mengerti? Ini bukan saatnya bercanda. Aku sama sekali tidak punya pacar, dan aku tidak hamil. Meskipun aku memberitahu mereka, apa yang bisa kulakukan? Mereka pasti tidak akan percaya padaku. Kamu memang tidak punya pacar sungguhan, tetapi kamu masih bisa punya pacar palsu, kan? Marsha buru-buru berteriak dengan penuh semangat. Pacar palsu. Ekspresi wajah Chelsea tampak semakin bingung setelah mendengar ide gila ini. Ya, pacar palsu, kamu hanya butuh pacar palsu Kak Chelsea. Marsha mengangguk pelan lalu melanjutkan, Kak Chelsea kamu bisa mencari seseorang untuk menjadi pacarmu dan membawanya pulang, lalu memberitahu mereka bahwa orang itu adalah pacarmu. Dengan cara dua Om Ezra dan kakekmu tidak akan mungkin memaksamu menikahi Daniel. Chelsea memandang Marsha dan tetap diam selama beberapa saat, tiba-tiba dia merasa ada sedikit kebenaran dalam apa yang dikatakan Marsha, dan mungkin juga ada peliang. Akan tetapi kemudian dia segera menggeleng pelan, dan berkata tanpa daya, di mana aku akan menemukan pacar palsu sekarang. Dan meskipun aku menemukannya, lalu apa yang harus aku lakukan? Marsha, kamu tahu seperti apa kemampuan kakekku. Jika aku membawa seseorang kembali, dia pasti akan mengetahui identitas orang ini, dan kemudian dia akan tahu bahwa aku berbohong. Bukankah hasil akhirnya akan sama saja? Kalau begitu, mari kita cari orang yang identitasnya tidak bisa diketahui kakekmu, ujar Marsha sambil tersenyum tipis, lalu berkata pelan, Kak Chelsea, sebenarnya aku tahu ada orang yang sangat cocok untuk hal ini, dan aku percaya tidak ada gunanya bagi kakekmu, untuk menyelidiki identitas orang ini, karena dia tidak akan bisa menemukan identitasnya. Chelsea memasang tatapan aneh di matanya dan buru-buru bertanya, siapa itu? Marsha memandang Chelsea dengan tatapan misterius, lalu menoleh langsung ke arah Morgan. Setelah Morgan menyadari bahwa Marsha menoleh ke arah dirinya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, yang jelas-jelas pasti akan merugikan dirinya. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya, seorang akan menggunakan dirinya sebagai tameng. Huha.
Morgan telah membantu Sylvana sebagai tameng sebelumnya, kali ini, dia harus membantu Chelsea sebagai tameng. Morgan benar-benar tidak mengerti tentang takdir hidupnya. Apa dia diciptakan hanya untuk menjadi tameng para wanita? Selain itu, kenapa wanita selalu berpura-pura memiliki pacar? Apakah wanita cantik selalu memiliki masalah dengan asmaranya? Seharusnya, di zaman sekarang ini, mereka tidak pernah kekurangan pria yang mengejar mereka, bukan? Kalian berdua harus bicara dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Morgan tidak ragu sama sekali setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dan bangkit untuk pergi. Lagi pula, Morgan telah mengalami banyak hal seperti itu. Morgan sama sekali tidak ingin terlibat dalam urusan orang lain. Dia bukan malaikat baik hati yang dikirim ke dunia untuk membantu semua wanita. Tidak mungkin baginya untuk mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan, bukan. Selain itu, Morgan memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi dia pikir pergi adalah pilihan terbaik untuk dilakukan saat ini. Morgan, berhenti. Ketika Marsha melihat bahwa Morgan akan pergi, dia tidak ragu sama sekali dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Morgan. Wajah Morgan terlihat sangat tidak berdaya. Sekarang dia mulai merasa menyesal. Dia tidak seharusnya pergi ke kamar Chelsea dan mendengarkan mereka membicarakan hal ini. Morgan tidak menyangka bahwa kedua orang itu bahkan berniat untuk memanfaatkan dirinya. Setelah ditarik oleh Marsha, Morgan tersenyum tak berdaya, dan berkata kepada Marsha dengan nada canggung, "Kurasa ini sudah malam. Aku harus kembali besok pagi, jadi aku kan istirahat dulu. Kalian bisa membicarakan apa saja berdua." "Morgan, kamu tidak bisa pergi." Marsha langsung meraih Morgan, lalu menoleh ke arah Chelsea dan berkata, "Kak Chelsea, kurasa Morgan sangat cocok untuk ini. Biarkan dia berpura-pura menjadi pacarmu." Setelah mendengar ini, Chelsea memasang tatapan bingung di matanya, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Marsha, apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin aku melibatkan Morgan dalam masalah ini?" "Astaga Kak Chelsea, lihat, Morgan adalah sopir Jansen. Ini adalah identitas yang sangat bagus. Jika kamu bisa membawa Morgan kembali dan memberitahu Om Ezra bahwa Morgan adalah pacarmu dan bahwa kalian ingin bersama, kurasa Om Ezra akan sangat setuju. Lagi pula Om Ezra memintamu untuk menikahi Daniel karena Daniel adalah keluarga Celino, tapi jika kamu bisa bersama Morgan, kamu juga bisa mendapat bantuan Jansen, yang tidak ada ruginya juga untuk keluarga Lewis. Selain itu Morgan terlihat lumayan, dan dia kira-kira seumuran denganmu. Jadi, jika kamu membawa Morgan pulang, aku rasa tidak akan ada masalah. Tapi jika Morgan hanya berpura-pura menjadi pacarku, cepat atau lambat masalah ini akan terungkap," tukas Chelsea dengan wajah tak berdaya. "Tidak masalah, kamu hanya perlu menunggu sampai Daniel memiliki pacar lain atau menikah dengan gadis lain. Setelah itu kamu hanya memberitahu mereka kamu sudah putus dengan Morgan, jadi mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun kamu dan Morgan hanya pura-pura berpacaran, kalian tidak akan menikah. Jika memang tidak berhasil, katakanlah saja kamu hamil. Aku yakin Om Ezra tidak bisa memaksamu menikahi Daniel lagi. Meskipun dia memintamu untuk menikahi Daniel sekalipun, aku yakin Daniel tidak akan mau menikahimu," kata Marsha buru-buru.